Kap pengesal Habib Abdullah Rifqil Adrus matanallah betul hayati. Mangga orang siapkan manah, siapkan emutan, siap regepkeun naon-naon bade sampaikan ku anjeunna. Mudah-mudahan orang sadayana keng hidayah ti Allah Subhanahu wa taala tiasa memperbaiki kehidupan orang, memperbaiki hubungan orang jeung Gusti Allah, memperbaiki hubungan orang jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil Habib al-waqtu wal makan tafaddal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh, di sore hari yang penuh keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur yang panjang yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kita yang setelah akan kita harapkan tatkala dalam keadaan sakratul maut, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan para anbiya yang lain, dengan para rasul yang lain. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia para rasul terdahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai zaman Nabi Allah Adam sampai terakhir ke Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, semua tidak ada keistimewaannya melainkan keistimewaan ditumpahkan seluruhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau para anbiya dikumpulkan di dalam Masjidil Aqsa, para rasul dikumpulkan di dalam Masjidil Aqsa, semua para anbiya diminta untuk menjadi imam saat itu. Mereka tidak ada yang berani, mereka tidak akan berani melangkahkan kaki jika itu semua bukan karena perintah Allah. Namun tatkala saat Isra wal Mi'raj, para anbiya kumpul dan rasul kumpul di dalam satu masjid, maka malaikat Jibril ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, wahai Jibril, siapa manusia ini yang saat ini datang ke tempat yang mulia ini, tempat yang suci ini? Perkataan dari malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah yang aku bawa di hari ini ia adalah Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun semua para anbiya dan rasul meninggikan kepala untuk memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, jika seluruh nabi tersebut tidak memandang wajah Nabi di saat dalam keadaan Isra wal Mi'raj yang mereka dikumpulkan di dalam Masjidil Aqsa, maka para nabi dan rasul tidak akan pernah masuk ke dalam syurganya Allah. Namun para anbiya dan rasul meninggikan kepala melihat siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat lain, karena kejadian untuk saat di Masjidil Aqsa tersebut, maka anbiya dan rasul dikumpulkan oleh Allah dan diizinkan masuk ke dalam syurganya Allah berkah mata yang telah memandang wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Lagi kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa yang akan menjadi imam? Maka ditunjuklah kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia yang akan jadi imam untuk kalian, dan dialah manusia yang dipilih oleh Allah, dan karenanya lah kalian dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Lalu Nabi
dengan kewibawaannya, dengan kemuliaannya, dengan keagungannya beliau memimpin yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam imamul anbiya wal mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul. Nabi dengan kewibawaannya memimpin salat di saat itu di Masjidil Aqsa. Seluruh makmumnya adalah nabi dan rasul. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, perayaan maulid seperti ini, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah wahai setiap hamba Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan nikmat yang sesungguhnya yang pasti Allah berikan kepada kita, Allah telah menciptakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sore hari ini berbondong-bondong kita datang ke tempat yang mulia ini semata mengharap keridhaan Allah, semata ingin mengharapkan kemuliaan dari Allah, semata-mata ingin mendapatkan keagungan dari Allah. Berkah kita memuliakan dan mengagungkan kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Qasim, beliau di dalam kitabnya mengatakan, Allah di dalam hadits qudsinya mengatakan, jika hambaku berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, mereka seluruhnya baik itu manusia dan jin dan juga tetumbuhan atau apapun makhluknya Allah, mereka beribadah secara bersama, maka demi Allah tidak akan menambah kewibawaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sebaliknya, jika mereka seluruhnya bermaksiat kepada Allah, maka tidak akan pernah merendahkan kewibawaan Allah. Tapi kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat terlahirkan di dunia, Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam pasal Mahlul Qiyam, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa amtala'atis samawati anwara wa dhajatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan istighfara. Allah, disinilah Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, tatkala saat dimana ingin dilahirkan Nabi, yang arasnya Allah berguncang dengan penuh kegembiraan. Sekarang kita datang ke sini gembira enggak? Senang enggak? Kenapa senangnya? Dapat berkat, dapat snack, betul? Berkah enggak? Berkah, alhamdulillah. Coba diam di rumah, dapat nggak? Ngumpul nggak begini? Ada silaturahmi nggak? Alhamdulillah di sini tempat kayak begini kan ada silaturahminya. Yang lama nggak pernah ketemu, mungkin setahun sekali ketemu, hari ini ketemu, alhamdulillah. Yang biasa ditagih utang susah nih hari ketemu, alhamdulillah. Lunas utangnya mau lunas utangnya? Saya kasih amalan mau? Catat baik-baik, mau lunas hutang, bayar. Pipi sama di jidat. Ini bahayanya kita. Kalau ini sudah terjadi dalam rumah tangga kita nih, anak-anak kita udah mulai begitu, ingat, berkah udah nggak ada kepada anak kita. Ya, apalagi kita sering nangisin orang tua, bikin kesel orang tua. Hati-hati, hati-hati, sedekat apapun kalian sama orang tua nggak bakal ada keberkahan, nggak bakal nular. Kita sering ziarah, sering keliling Wali Songo, kuburan orang tua di samping rumah kita nggak pernah ziarahin, percuma. Mau keluarin uang sekalipun yang kita datangin ini wali-wali keramat. Begitu kita datangin nih sahibul magamnya bangun, duduk di atas pusaranya, kita salam, dia kasih tangan, kita cium tangannya. Keramat luar biasa. Kalau ada orang tua di samping rumah ziarah kita nggak pernah ziarahin, percuma, nggak bakal mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga orang tua kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga keluarga kita dan orang tua kita yang sudah telah tiada. Allah lapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah.
tiang arasnya Allah bergerak guncang karena cintanya beliau dan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meluapkan kebahagiaan. Coba kita lihat, cinta itu ada satu pembuktian. Setiap cinta itu harus ada pembuktian. Ada juga cinta itu membutuhkan pengorbanan. Ada orang yang dari Cieri nikah sama orang Luragung, ada. Dekat apa jauh? Jadi dekat karena cinta. Ada orang yang nikah dari orang Cieri nikah sama orang Cirebon kota. Dekat apa jauh? Karena cinta dekat. Kita cinta sama Nabi, tapi kita ngejauh dari Nabi, kan blow on. Betul nggak? Sunnahnya nggak dijalanin. Coba kalau seandainya setiap hari aja kita jalanin, minum pakai tangan kanan, sebelumnya baca bismillah, selesainya baca alhamdulillah. Selesai itu semua makan pakai tangan kanan, udah terutama dengan tangan dan jari. Makan dengan mengikuti sunnah sudah dapat pahala. Selesai makan dikecup jari jemarinya, juga sunnah, dapat pahala. Selesai itu semua ucapkan alhamdulillah, sunnah, dapat pahala. Masuk kamar mandi kaki kiri, jangan pernah dua-duanya ngegeledak paeh. Betul. Masuk kamar mandi kaki sebelumnya baca doa, sunnahnya udah dapat belum? Dapat pahala nggak tuh? Lagi buang air kecil, buang air besar dalam keadaan jongkok, sunnah nggak? Jangan pernah tiduran apalagi tengkurap, nggak bakal keluar tuh. Betul. Jongkoknya dapat sunnah nggak? Dapat sunnah. Istinja pakai tangan kiri. Selesai itu semua keluar pakai kaki kanan, dapat pahala nggak? Cuman kehidupan sehari-hari, makan, minum, kamar mandi, pahalanya udah banyak. Kalau masih ada umat Nabi yang masuk neraka, kelewatan. Semuanya udah dikasih jalan sama Nabi. Sampai di dalam sholat ada sunnah. Coba kita kalau yang wajibnya aja di dalam sholat, ya Allah, jangankan sorga, nyium kagak, kita mah sholat kita nggak bakal diterima sama Allah. Mau yang sekarang jidatnya hitam, yang sujudnya lama, jidat sampai pindah ke belakang, percuma, nggak bakalan diterima sholat kita. Kenapa? Hati sama pikiran nggak jadi satu. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab saat dibunuh dalam keadaan apa? Sholat. Elu kalah menyamuk, begitu datang nyamuk gigit langsung ya Allah, kaki sebelah kiri sebelah kanan naik. Ini di mana konsentrasinya nggak ada. Alhamdulillah di dalam sholat wajib ada Coba kalau nggak ada sunnah, sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mama lillahi rabbil. Janji sama Allah, aku serahkan hidupku, matiku, kurbanku, zakatku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Pasrah aku kepadamu ya Allah. Tapi begitu saat Al-Fatihah, lukisan miring kita ingat, kompor belum dimatiin kita ingat, kunci motor ada di mulut motor kita ingat. Ini kira-kira yang begini salat kita diterima apa enggak? Tapi alhamdulillah di dalam salat wajib kita tuh ada sunnah. Mau nggak mau insya Allah sunnahnya pasti akan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Udahlah kita nggak usah pakai belaga-belaga dah. Beb, saya mah masuk surga karena ibadah. Ya nggak ada. Nabi juga mengatakan, aku dimasukkan ke dalam surga bukan karena hasil ibadahku, melainkan karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Allah. Setiap manusia masuk ke dalam surga karena bukan karena ibadah. Nggak mungkin deh ibadah kita mah ya Allah. Ini hari kita sholatnya subuhnya kadang jam 5, kadang jam 7, kadang jam 8. Kalau subuh jam 7 namanya duha. Paham sini? Paham nggak? Kalau paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Dari tadi gue ngomong nggak paham-paham, lewatan lu. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam hadits qutsinya apa? Jika semua hambaku beribadah kepadaku maka tidak akan bertambah wibawaku, tidak akan bertambah wibawaku. Apalagi mereka bermaksiat kepadaku maka tidak akan direndahkan
tidak akan pernah rendah wibawaku, kata Allah. Tapi lihat saat dilahirkan Nabi, fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursyu haibatan. Bertambah wibawa singgasana Allah, kedudukan Allah bertambah wibawanya, karena di mana saat itu dilahirkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amtala'atis samawati anwara, dan sedangkan Allah menghias langit dengan gemerlapan cahaya. Wa dhajatil malaikatu lillahi tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Jadi zaman dulu udah ada tuh yang baca maulid, sudah ada yang memperingati maulid. Siapa duluan? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merayakan. Allah subhanahu wa ta'ala panitianya ada. Panitianya siapa? Ketua panitianya malaikat Jibril, bukan Ustadz Musonif. Pembaca maulidnya ada, bukan tim hadroh. Anggotanya bukan juga dari manusia, tapi golongannya dari malaikat. Malaikat diperintahkan oleh Allah, ya Jibril nadi fi sairil mahlukat min ahlil ardi was sama بالتهاني والبشارة فإن النور المكسون وصير المكنون أوجد قبله الوجود الأشياء وإبدأ الأرض والسماء. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, cahaya yang selama ini aku jaga dan aku simpan di malam ini akan aku keluarkan. Dan cahaya inilah, karena cahaya inilah aku ciptakan langit dan bumi, dan karena cahaya inilah adanya langit dan bumi. Alam semesta ini semua diciptakan karena awal mulanya karena cahaya ini. Coba kita lihat, Nabi SAW begitu mulia dan agung. Nabi sangat rahmah. Kita rahmahnya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini mau nggak mau sekarang ini kita baca salawat ya. Tadi udah baca salawat sudah. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang baca salawat, kita seorang hamba baca salawat itu berupa doa. Salawatnya malaikat berupa istighfar, ampunan, magfirah. Salawatnya Allah itu berupa rahmat. Ini hari kita, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Dan ini hari dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Yang ketiga, sudah pasti hari ini kita mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Amin ya Rabbal. Cuman acara kayak gini doang. Pertahanin keimanan, cari bagaimana caranya menggapai keridhaan Allah, sehingga kita kelak nanti kembali kepada Allah dalam keadaan suci, kembali di hadapan Allah, minimal dalam keadaan mati husnul khatimah. Sekarang saya pinjam gelas sama ibu sama bapak, saya jadiin itu gelas untuk kopi. Kira-kira kalau saya pinjam gelas sama bapak sama ibu, dikasih nggak? Dipinjemin nggak? Saya pinjam bikin kopi, saya pulangin kotor, kopinya mana bekerak. Kira-kira marah nggak ibu sama bapak? Lewatan lu. Lihat-lihat dong yang minjem gua. Masa lu masih marah juga? Dia pasti marah, Habib. Orang dikasihnya bersih, masa kembalinya kotor? Begitu juga diri kita saat dilahirkan ke dunia, kita dalam keadaan saat dikembalikan kepada Allah, keinginan Allah kita kembali dalam keadaan suci. Masa kita dikasih oleh Allah lewat orang tua kita dalam keadaan suci? Lihat, saking sucinya itu anak bayi, kalau dilihat lucu banget, pantas dari sudut mana aja enak dilihatnya. Coba lihat aki-aki, mau dari samping, kanan, kiri, belakang, nggak ada enak-enaknya. Mulai jalannya, wah udah kagak ada enak-enaknya. Betul nggak? Lihat anak bayi enak dilihatnya, mas, sedap. Tapi beda kalau aki-aki yang nggak punya gigi, pantas lucu banget mukanya tuh, imut-imut gimana gitu kan. Ayuhal hadhurun jamaah rahimakumullah, jadikan ini tempat menjadi saksi di yaumil qiyamah. Debu yang ada di hari ini akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Maka itu ayuhal hadirun, bertakwa kepada Allah, tambahkan niat kita, tingkatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul ditunggu oleh Nabi di dalam syurganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, tadi kumpul di sini dari jam berapa?
Jam berapa? Dari jam 1, sekarang sudah jam 3 jam. Betul? Belum makan siang. Lapar nggak? Ini mau dilanjut apa mau berhenti? Nggak lapar? Gua lapar. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, 3 jam kita duduk di sini. Coba kalau di rumah 3 jam kita lagi ngapain? Ayo. Yang bapak-bapak ngerokok nggak pugu, buka handphone nonton TikTok. Yang emak-emak ngupdate status. Yang aki-aki rebahan. Yang anak-anak main bola, main. Manfaat nggak umurnya? Nggak manfaat. Coba alhamdulillah 3 jam dari sini, lu nggak bisa diam amat tong. Dari tadi mundar mandir lu kulkas. Tuh pentilnya di mana situ? Nggak bisa diam amat. Bentar lagi juga selesai, sendal ambil tuh, ambil. Terus ini enggak, gue ngambek. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya jadi berkeringat nih hari, jadi sehat saya datang ke sini, masya Allah, alhamdulillah. Apalagi kalau ngeliat amplop isinya gedean. Langsung penyakit hilang. Obat penyakitnya paling gampang fulus. Ibu demam, puyeng, tempelin 100.000 di jidat, insya Allah sehat. Bapak rematik, taruh duit $100 di kaki, sehat udah insya Allah. Betul-betul, tapi ingat duit bukan segalanya. Betul nggak? Duit bukan segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ada yang lewat lagi, gue tutup doa nih, bener. Demi Allah gue tutup doa nih. Lu bawa ember mau kemana? Lu mandi di mana lu? Ustaz Musonib, kecewa aku. Lu lewat lagi gue tabok, duduk situ, duduk, cicing, duduk, diam situ, duduk, udah diam situ. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli surur ma Allah sallallahu alaihi wasallam wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'lud fi wal afiyah wa alaniyah anna Allah nawiru qulubana wa qalibana ma'ad duga wal huda wal afaf wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal mauti ala dinil islam wal iman billah minnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi atnan ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betul-betul hari ini saya betul-betul dalam keadaan masih kurang sehat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan ketemu di lain waktu, InsyaAllah dengan mahabbahnya cinta kita kepada Allah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting, jangan tinggalkan ibadah kita kepada Allah, baca Qur'annya, jalanin apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub